Saya pernah dipanggil ibu seorang pemilik hotel dari luar kota, jaraknya mungkin sekitar 100 kilo ya dari kota saya. Itu tepatnya saya di Malang, hotelnya ada di Nganjuk. Beliau minta ke saya untuk datang ke sana sekedar memastikan apakah tukangnya yang salah atau tokonya yang salah. Karena apa? Karena hotelnya memakai pompa model keongan yang digerakkan diesel sekitar mungkin 12 PK, tetapi hari ini kok tidak mengalir. Jadi ceritanya saya ongkos berangkat pulang itu ditanggung sama beliau, dan bulannya masih diberi uang saku yang lumayan cukup besar. Begitu sampai di sana, saya cuma tanya pada tukangnya sudah menunggu, "Pak, berapa kedalaman permukaan air?" Jawab beliau, "Ada 2 orang di sana, 9 meter." Saya jawab langsung dengan pasti, "Tidak menghisap pompanya." Jadi tukang-tukang tersebut sudah memberikan jawaban ke ibu pemilik hotel, bahkan toko juga sudah memberikan jawaban ke pemilik hotel, ibunya. Bahkan ibunya berencana mau membeli diesel atau pompa yang lebih besar, dayanya lebih besar. Jadi saya ke sana hanya datang untuk menjawab pertanyaan itu dan beliau puas. Silakan ikuti video penjelasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya akan membahas teori cara kerja pompa air sumur dangkal. Karena saya lihat banyak komentar-komentar itu yang menanyakan pompanya tidak menghisap. Sudah berulang kali saya minta itu diperjelas ya. Itu menghisap sumur atau menghisap air yang lebih tinggi dari pompanya. Itu sangat berbeda sekali teman-teman. Apa yang disebut pompa air sumur dangkal? Gampangnya saja seperti ini teman-teman. Jadi pompanya itu menghisap air yang lebih rendah dari pompanya, atau pompanya lebih tinggi dari air yang dihisap. Mesinnya, kalau di sumur ya ini, mesinnya ada di luar, tidak di dalam sumur. Pipa yang masuk ke dalam sumur hanya 1 buah. Gampangnya seperti itu saja. Pipa yang masuk, pipa yang menghisap itu hanya 1 buah. Jadi di dalam bodinya pompa itu banyak pipa. Pokoknya yang masuk atau menghisap, mengambil air, inputnya air itu hanya 1 pipa. Makanya saya sebut di sini hanya 2 kalau pompa itu, yaitu pompa periferal dan pompa semi jet. Sudah saya jelaskan, untuk patokan gampang adalah pompa periferal menghisap 7 meter, pompa yang semi jet hanya 9 meter. Kenapa seperti itu? Mari kita bahas, karena saya dapat tips hanya karena menjawab seperti itu teman-teman. Itu masalah unsur kepercayaan ya. Sebenarnya penjelasan tukangnya dari tokonya sudah benar, tetapi karena beliau pemilik hotel tadi itu percaya kepada kita, jadi kepercayaan itu penting. Jadi saya hanya menjawab itu, beliau sudah puas. Mari kita lihat penjelasan teorinya seperti apa, karena ini sangat krusial teman-teman. Jadi masalah pompa sumur air dangkal ini, pemahaman di masyarakat itu kurang ya, istilahnya banyak yang tidak memahami. Dan ini yang tidak dipahami juga oleh produsen besar seperti Sanyo dan Hitachi. Peluang kesalahpahaman ini ditangkap dengan cerdik oleh Shimizu, sehingga Shimizu bisa melengsarkan Sanyo dan Hitachi di Indonesia. Dan nanti ada videonya kenapa seperti itu. Terima kasih kepada Mas Darnot yang telah memberikan pencerahan. Saya minta bantuan Mas Darnot untuk memberikan tambahan. Jadi sebatas yang saya pahami dulu ya dari brosur-brosur, memang brosur itu atau
manual book itu selalu saya baca ya, terutama untuk produk-produk yang dari luar negeri. Grundfos, Hitachi itu biasanya tertera, bahkan di nasional atau di Panasonic juga ada, jadi yang menjelaskan tentang daya angkat pompa sumur dangkal itu hanya 9 meter. Tetapi secara teoritisnya itu seperti ini teman-teman. Yang pertama harus kita pahami, jadi pompa sumur dangkal itu pompa yang menghisap berdasarkan kevakuman. Jadi air itu bisa naik karena ada tekanan atmosfer. Jadi di lingkungan diri kita ini teman-teman, di bumi ini ada tekanan atmosfer. Ya kita tidak merasakan, karena kalau yang diukur memakai pressure gauge atau alat itu adalah tekanan manometer. Tekanan manometer ditambah tekanan ini atmosfer, itu tekanan absolut. Yang kita baca kalau kita ngisi ban, ngisi apapun itu adalah tekanan manometer. Karena kalau yang tekanan atmosfer ini diukur dengan barometer air raksa ya teman-teman. Jadi secara teorinya itu memakai acuan ini teman-teman. Di permukaan tanah yang paling rendah, yaitu di bumi ini, adalah yang permukaan laut. Itu makanya di stasiun itu ada DPL ya, di atas permukaan laut. Jadi ketinggian suatu lokasi itu penting, apalagi untuk pompa air. Jadi secara teoritis tekanan yang paling tinggi itu adalah di tepi pantai ya, di dekat permukaan air laut. Itu karena paling rendah di bumi ini, yaitu di permukaan air laut itu ketinggian tanahnya sebut saja 0, itu tekanan atmosfernya itu yang paling ideal, yang paling tinggi di sana. Satu atm itu kalau di korelasi ke kilogram per sentimeter persegi adalah 1,033 kilogram per sentimeter persegi. Jadi tekanan di air, ya ini air laut boleh, tapi ini kita air yang di daratan ya, tekanan yang ada di permukaan air itu di ketinggian 0 permukaan tanah ini sama dengan 1,033 kg cm persegi. Ibaratnya seperti ini teman, kita masukkan pipa, ini pipa bolong aja berlubang ke sini, masuk ke dalam permukaan air di bawah. Kenapa air ini tidak naik? Karena air ini juga sama, karena ini masih berhubungan ya, saya buka, mendapat tekanan udara atmosfer tadi. Kenapa ini bisa naik? Ini bisa naik kalau tekanan atmosfer ini dihilangkan teman-teman. Dihilangkan dengan apa? Dibuat vakum, dibuat tidak ada tekanan udara di sini. Namanya divakum. Divakumnya pakai apa? Pakai pompa ini. Jadi pompa ini, pipanya yang satu itu, pompa itu tugasnya membuat vakum. Jadi ini di sini akhirnya kita tutup ya. Ini gampangnya kalau pompa ya dicek valve itu aja teman-teman. Yang pompa self priming. Jadi ketika ini pompa ini belum bekerja, ini juga masih ada tekanan atmosfer teman-teman, tekanan atmosfer. Karena ini tadi masih berhubungan, ini keluarannya dari pompa. Output pompa ini masih berhubungan dengan bagian ini teman-teman. Ini masuk, jadi tekanan atmosfer, tekanan udara itu ke segala arah. Ini masuk juga ke sini, jadi air ini tidak bisa naik. Nah, tugasnya pompa itu apa ya? Pompa itu impellernya memberikan energi kinetik, membuat kevakuman di daerah sini teman-teman. Kevakuman di daerah sini, ini tadi air pancingan tadi teman-teman, akhirnya membuat daerah sini menjadi vakum. Kevakuman yang benar-benar 100% itu secara teoritis. Jadi ini kalau bisa vakum beneran akan membuat air ini bisa naik. Jadi namanya tinggi kolom air setinggi
1033 mampu membuat kevakuman sampai sempurna. Itu air ini, tinggi kolom air mampu naik sampai 10,33 meter. Tetapi prakteknya kan banyak hambatan, namanya head loss. Head loss itu bisa dari permukaan pipanya ini sendiri, itu head loss teman-teman. Kekasaran itu ada nanti di brosur Grundfos, saya screenshot itu pengaruhnya. Kemudian diameternya ini teman-teman, belokan ini, dan juga karena pompa itu tidak akan bisa 100% membuat vakum. Jadi tidak akan bisa kalau model pompa air itu ya, walaupun konstruksinya sudah dibuat sedemikian rupa. Makanya yang paling mendekati nanti adalah semi jet, nanti ada di cara kerja pompa semi jet. Tapi ini saya jelaskan saja bahwa pompa itu tidak akan bisa maksimal membuat vakum, dan ditambah dengan head loss, belokan head loss ini, gesekan, check valve, foot valve, itu yang membuat akhirnya secara aman, akhirnya pompa air itu kalau yang periferal langsung dicantumkan sama produsennya maksimum 9 meter. Kalau semi jet malah ditulis 11 meter. Pengertian ini teman-teman yang sering kurang dipahami. Jadi pompanya tidak kencang pindah pompa jet, padahal itu masih termasuk sumur dangkal. Dan itu memang yang ditangkap oleh Shimizu. Pompa Jepang itu tidak memikirkan sampai di sana. Dia lebih fokus ke daya hisap maksimal. Makanya di video sebelumnya itu saya sampaikan untuk memilih pompa air sumur dangkal itu karena ada dua tipe yang ada di pasaran, umumnya yang periferal yang suaranya nging gitu, dan yang semi jet. Makanya yang periferal saya bilang 7 meter itu aja, yang semi jet 9 meter. Kenapa? Ini pabrikan lain juga seperti itu teman-teman. Bahkan yang dari Jepang, pompa Hitachi, itu namanya hati-hati ya, prinsip kehati-hatian, itu hanya mencantumkan daya hisap 7 meter. Pompanya ini padahal mampu ya 9 meter, tetapi ketika 9 meter kan pasti kecil, jadi dia menunjukkan kemampuan efektifnya. Semi jet ini juga tidak akan mampu ya di 11 meter. Nah saya bilang kalau yang periferal itu 7 meter, yang semi jet 9, itu di efektifnya. Pengertian maksimum kan sama atau kurang ya. Jadi kalau 9 meter tidak menghisap ya tidak salah, maksimum. Kalau kurang dari itu menghisap, itu aja gampangnya. Tiba-tiba teman-teman itu bertanya pompa tidak menghisap, itu nggak spesifik ya menjelaskan ke saya tipenya apa, mereknya apa, terus konstruksinya menghisap sumur. Itu yang sering saya tanyakan ini adalah ini ya teman-teman, ketinggian permukaan air. Saya lebih sering memakai ketinggian, jadi mungkin membingungkan. Ketika saya bilang tolong ukur kedalaman permukaan air yang diukur dalam sumur, ini sudah susah lagi ya teman-teman. Saya minta melihat video cara mengukur itu ya dalam sumur. Jadi pompa teman-teman, pompa apapun yang dihitung ini adalah dari pompa ke permukaan. Ini sekali lagi saya ulangi teman-teman. Jadi kalau menyampaikan komentar atau bertanya di saya, tolong lebih lengkapi lagi. Kalau menghisap sumur dari pompa ke permukaan air, bukan dalamnya sumur ya, karena saya asumsikan ini ya stabil ya. Mudah-mudahan ini beberapa daerah ada yang memang tidak stabil permukaan ini, begitu dihisap drop jauh, dan itu memang sudah susah kalau seperti itu, karena berarti sumbernya tidak besar. Kalau di tempat saya rata-rata dropnya ya setengah meter atau 1 meter, itu paling rendah, karena kita ngebornya bagus, akhirnya sumbernya cukup besar. Ini yang sering tidak dipahami teman-teman. Jadi cara kerja pompa air sumur dangkal itu bukan dari sistem penggerak atau apapun juga. Dia benar-benar mengandalkan tekanan udara yang di sini ini tekanan. Jadi ketika di daerah sini vakum, otomatis di sini lebih rendah ya teman-teman, lebih rendah
daripada tekanan ini, akhirnya bisa naik. Kevakuman yang sempurna, memakumnya sempurna akan mencapai 10 meter, 33 cm. Tetapi dalam prakteknya kan pompanya tidak akan sempurna, yang membuat vakum. Ada head loss, kerugian gesek, kerugian head, dibelokkan, di diameter, di kekasaran kehalusan dari pipa, itu pengaruh teman-teman. Di foot valve, check valve, semua itu hambatan-hambatan yang akan mengurangi ini. Akhirnya pabrikan itu secara aman mencantumkan yang tadi, kalau pompa periferal 9 meter, semi jet 11 meter. Tetapi saya sendiri pribadi sudah saya sampaikan kemarin teman-teman, patokan yang aman kalau yang periferal adalah 7 meter, yang semi jet itu 9 meter, karena disinilah efektifnya. Permukaan lebih dalam dari ini 10, 11, 12, teman-teman gunakan pompa jet pump. Oh iya teman-teman, Mas Darno kemarin menanyakan apakah semi jet itu mampu sampai 11. Yang saya alami selama ini yaitu 10 meter, tapi itu pun dengan head loss yang minim ya. Pompanya benar-benar dipasang satu elbow saja, di atasnya dari lubang sumur, jadi memang sangat minim head loss. Sementara itu yang pernah saya alami, jadi permukaan 10 meter dan itu masih mampu mendorong sampai 10 meter memakai Shimizu jet 100 speed ya. Tentunya saya tidak bisa mencoba ya, karena untuk di customer untuk selama ini ya, kalau udah datanya itu lebih 9 aja kita sudah biasanya pakai pompa jet, karena memang tujuannya lebih ke efisiensi. Pelanggan minta debit yang besar. Untuk yang kedua ini sangat penting juga teman-teman, karena saya juga lihat banyak video yang membahas ini dan ada trik-trik juga tukang yang melakukan ini. Kalau saya mohon maaf, karena secara pendidikan itu terbatas, saya lebih memakai standar dari pabrikan. Dan di beberapa pabrikan itu menurut saya sudah ada ilmunya jelas. Saya download itu brosurnya Grundfos salah satunya, dan juga pompa-pompa yang lain. Kalau diameter hisapnya itu sudah dicantumkan seperti itu, saya pasti ikuti dari pabrikan. Ternyata memang secara teknisnya memang seharusnya diameter pipa hisap itu kalau bisa lebih besar ya, dari mulut pompanya. Itu ada di Grundfos penjelasannya. Jadi teman-teman yang memakai diameter diperkecil, diameter pipa hisap dengan harapan hisapnya lebih dalam, insya Allah justru sebaliknya teman-teman, jadi mengurangi daya hisap. Itu saya cantumkan nanti tabelnya dari Grundfos, itu ada H-nya ke bawah dan L yang mendatar. Itu nanti dua diameter pipa yang berbeda dicantumkan, pengaruhnya sangat signifikan. Cuman di situ yang dijelaskan pengaruhnya di mendatarnya, itu nanti mendatarnya sangat berkurang jauh. Saya anggap itu tetap aja bagian dari hisap. Jadi memang diameter ini bila teman-teman perkecil justru mengurangi daya hisap. Itu aja yang saya pahami. Teman-teman bisa lihat di brosurnya Grundfos skala 2 itu. Kemudian yang kedua ini adalah daya pompanya. Mohon maaf dulu ya, memang pernah dialami oleh bapak saya, karena memang dulu kita juga keterbatasan ilmu. Memakai pompa daya 125 watt, kedalamannya waktu itu sekitar 9-10 meter, tidak mampu, akhirnya dipasang memakai pompa juga engkel, pompa sumber dangkal, tapi dayanya lebih besar lagi, yang 200 watt. Ternyata memang tidak bisa. Jadi memang kita juga waktu itu pengetahuan belum bertambah, pengetahuannya terbatas. Jadi daya pompa ini untuk tipe yang sama, tipe pompa sumber dangkal, tidak mempengaruhi kemampuan hisapnya. Tetap saja kemampuan hisapnya seperti itu. Nanti ada video saya tentang performa ya, performa pompa itu, karakteristik pompa, merek pompa itu nanti punya karakteristik yang beda-beda.
Tetapi secara umumnya nanti daya hisap itu tidak ada pengaruh dengan ini teman-teman. Jadi maksimalnya ya seperti itu tadi, berdasarkan kevakuman, berdasarkan teori tadi, setelah vakum akan mampu naik seperti itu. Kalau konstruksinya sama persis, misalkan satu merek ya, secara gampang misalkan dengan konstruksi yang sama ya, karena konstruksi tiap pompa itu nanti karakteristiknya beda-beda tiap merek ya, terutama misalkan sekarang teman-teman memakai Shimizu 128 untuk menghisap permukaan air 8 meter, terus diganti menjadi Shimizu 230 ya, wattnya 2 kali lebih besar, itu nanti daya hisapnya teman-teman itu akan tetap ya di 8 meter tadi. Kalau selama ini teman-teman di 8 meter udah kecil ya, memakai lebih besar tadi, ketika memakai 128 tadi dengan permukaan 8 meter kecil kemudian diperbesar, itu tentunya debitnya memang lebih besar, tapi daya hisap tadi tetap saja teman-teman, tetap di 8 meter. Misalkan nanti memakai 230 tadi, akhirnya debitnya besar dan sumbernya kecil, permukaannya akan turun ya, permukaannya lebih cepat turun karena sumbernya kecil, misalkan menjadi 9, tetap tidak mampu pompa ini, itu aja teman-teman. Tetapi kalau sumbernya stabil tetap di 8, yang tadi dayanya kecil, keluaran debitnya pompa itu kecil, ketika memakai pompa yang 230 tadi, tentu debitnya semakin besar, tekanannya tinggi, discharge-nya bertambah tinggi, dengan catatan tadi permukaannya tetap di 8. Itu mungkin yang bisa dipahami ya teman-teman. Jadi pemakaian daya, meningkatkan daya pompa sumur dangkal, tidak menambah daya hisap, itu aja pengertiannya. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan teori ini bisa dipahami. Nanti ke prakteknya ya, cara kerja pompanya, pompa periferal cara kerjanya seperti apa, pompa semi jet seperti apa. Tetapi prinsip ini sering yang dilupakan, bahkan memang tidak dipahami. Jadi tidak masalah, karena memang ya bukan tugasnya konsumen yang memahami ini, tetapi sebagai tukang pompa air harus menjelaskan ke konsumen. Jadi toko, sales itu juga harus, pabrikan juga harus benar-benar menjelaskan. Saya lebih menghormati, menghargai Hitachi yang sangat hati-hati, yaitu kalau periferal dia 7 meter. Nanti kalau dia orang yang di rumah permukaan 9 meter beli tidak mengalir, itu bisa salah Hitachi-nya. Jadi pakai patokannya aman seperti itu. Dan nanti juga saya jelaskan teman-teman, namanya sumur misterius. Jadi banyak di beberapa daerah. Saya kemarin itu di Tangerang, itu permukaannya menipu, itu sangat fatal. Di Malang juga ada permukaan yang menipu, itu yaitu ketika belum dihisap teman-teman itu masih tinggi, setelah dihisap jatuh. Itu yang sering diasumsikan pompanya rusak ya, padahal pompa itu ternyata stabilnya sumber air itu di 10. Ketika belum dihisap di 7 meter atau tinggi sekali, bahkan 3 meter, begitu dihisap turun, di sini tidak mampu pompa itu. Saya bilang karena dulu saya juga yang ngebor, insya Allah sumbernya besar, tetapi ini pompa engkel, kalau kita bilang di mana itu pompa engkel ya, pompa sumur dangkal, karena pipanya satu, itu tidak mampu. Dikira kita yang sumbernya habis. Jadi bukan karena daerah situ memang rata-rata permukaannya 10 meter. Kenapa ini bisa tinggi? Salah satunya karena daerah atas itu daerah lunak, banyak resapan. Resapan itu yang membuat akhirnya sumber ini tinggi. Meskipun sudah dicor ya, ada kemungkinan karena resapan itu daerah situ tanah atasnya lunak, di jauh ya dari sumurnya maksudnya, itu yang membantu ketinggian ini menipu. Tetapi rata-rata karena memang tidak dicor itu biasanya menipu. Jadi resapan inilah membuat permukaan tinggi, tetapi ketika dihisap stabilnya di sumbernya ya di 10 itu. Jadi diasumsikan pelanggan sumurnya itu kurang airnya. Ini ya pakai pompa jet baru terbukti bahwa sumbernya itu ternyata besar. Hanya ketika bekerja pertama dia masih tinggi, setelah mati masih mampu, setelah sampai 9 sudah tidak menghisap,
dikira sumbernya yang habis, itu yang paling sering, terutama karena bor-boran di proyek-proyek perumahan ya. Itu karena memang ya ongkosnya kecil ya, bornya ya sekedarnya saja, itu rata-rata air resapan. Jadi sebelum dihisap pasti tinggi, setelah dihisap baru habis. Terus ada memang kita bor dengan bagus, tetapi memang permukaan awal pasti tinggi, setelah dihisap turun. Tapi insya Allah kalau bornya ini benar, istilah mencapai sumber, permukaan ini stabil teman-teman. Itu yang sering tidak dipahami ketika memasang pompa sumur dangkal. Jadi memang ya kalau yang kasus di Tangerang itu ya kita trial dan error, ternyata memang daerah sana sumbernya kecil. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti saya banyak lagi video ya insidental ya, karena saya harus bahas pertanyaan teman-teman yang tidak bisa saya jelaskan di WA yang dikirim ke saya, karena ternyata pemahaman pompa air atau water heater banyak yang kurang. Jadi saya memang pengertiannya tidak konsisten mengupload video, tergantung juga saya juga sedang bekerja. Yang kedua, saya ingin segera membahas permasalahan yang ditanyakan teman-teman di komentar saya di WA, pertanyaan di WA. Terus sebaiknya teman-teman kan punya channel ya, itu upload saja videonya, problemnya di channelnya sendiri-sendiri. Itu menurut saya lebih gampang, nanti saya melihat di sana, bisa disaksikan teman-teman yang lain juga untuk pelajaran. Jadi mulai katakanlah mulai startnya pompa itu on sampai problemnya, jelaskan juga kedalaman kalau memang itu mengisap sumur. Saya rasa itu di sharing, nanti teman-teman yang lain juga bisa menyaksikan. Menurut saya itu lebih baik daripada kontak pribadi dengan saya, nanti terbatas saya membahas lagi. Itu lebih baik video itu di sharing di channel teman-teman, jadi dimanfaatkan ya, karena kita berkomentar di channel itu pasti sudah punya channel, itu bisa dimanfaatkan untuk upload video dari teman-teman. Problem-problem yang bisa kita bahas nanti juga masukan dari viewer yang lain kan bisa kalau menyaksikan videonya. Itu saja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.